Udah siap rambutnya? Yuk. Halo. Halo. Indah. Siapa? Yuka. Yuka. Halo, Iya. salam kenal. Salam Yuka. kenal. Gimana kabarnya hari ini? Baik setelah dokter nanya. Baik setelah aku nanya. Iya. Sebelum aku nanya, Normal-normal aja sih dok. normal-normal aja. Oke. Iya. Gimana hari ini yang dijalanin? How's Hari your ini? day? Agak capek sih sebenarnya. Kenapa? Capek aja soalnya udah 58 hari, 57 hari. Heeh. Doing this? Iya. Oke. Di kamera kan. Di kamera. Oke. Terus apa yang kamu lakuin untuk bisa nanggulangin capek kamu? Tidur. Tidur. Cuma jadi oversleep gitu. Jadi bisa tidurnya kelamaan. Karena ada jam-jam tidur yang kelewat. Atau Mungkin, cuman kayak gara-gara mungkin karena udah beberapa repetisi, kayak udah ngulang beberapa kali tuh jadi kayak kalau bosen ngantuk gitu. Oh, oke. Terus dengan kondisi kayak gini harapan kamu apa? Harapan ya jalanin aja sih dok. Biar, Jalanin aja. Biar cepet aja gitu. Oh gitu, oke. Tapi waktu pertama kali kamu mutusin untuk ngelakuin hal ini, setelah kamu jalanin 57 sampai 58 hari kan baru kerasa capeknya nih. Tapi waktu pertama kali kamu mutusin untuk jalanin ini, yang kamu rasain apa? Yang pertama kali dirasain kan waktu itu hal baru kan. Iya. Kalau sekarang tuh kayak kalau udah kelamaan kan jadi kebiasaan ya. Iya benar-benar. Jadi kayak lebih karena memang ngerasa daily life-nya memang kayak gini gitu, udah lupa justru kehidupan normal kayak gimana gitu. Justru malah jadinya ini daily life-nya, kehidupan normal sehari-harinya malah jadi lupa. Iya, betul. Oke. Kangen nggak tapi sama kehidupan normal dalam tanda kutip yang tadi dilupakan? Nggak inget dok. Malah nggak inget sama Iya. sekali. Oh my god. Oke. Terus kalau misalnya nanti ini selesai, gimana? Ya ngelanjutin aja sih. Maksudnya ini kan ngelanjutin karirnya aja sih dari yang wave yang lagi ada paling. Paling mikirin next step lagi, ya kerja lagi sih. Memang mau gak mau kan memang masih kerja. Saat ini next step-nya udah kepikiran? Pasti balik live stream lagi, cuman nggak yang 24 jam, cuman mungkin ada spend waktu sama keluarga atau sama teman-teman nanti sebelum ngelanjutin. Oke. Saat ini spend waktu sama keluarga dan teman-teman gimana? Kalau keluarga kan paling waktu ada yang ulang tahun, kalau nggak Natal kemarin terakhir kali. Kalau misalkan sama temen, nih kebetulan teman-teman kebanyakan di sini kan cuman tapi ada teman-teman yang teman dari sekolah atau teman pacar masih sering datang ke sini. Oke. Nah, kalau sama pacar masih sering datang ke sini, kehadiran pacar ngasih excitement baru nggak? Karena kan tadi kamu bilang capek nih, 57-58 hari udah ngelakuin ini, udah jadi rutinitas, mungkin udah mulai jenuh juga. Kehadiran pasangan ke sini jadi excitement nggak sebenarnya? Lebih ke ngerasa lebih nyaman aja kali ya bilangnya. Kalau excitement ada cuman nggak yang sampai jadi semangat banget gitu enggak. Oke. Cuman ngebantu banget. Karena ada rasa jadi lebih nyaman ya? Iya. Oke. Selain melakukan aktivitas ini, hal-hal lain yang kamu lakuin apa dong? Paling nge-scroll. Soalnya kan waktu tipis kan. Kalau misalkan pengen nonton sesuatu atau pengen spend waktu buat hobi kan nggak ada. Terus jadi ya fokusnya kalau gak lihat cari referensi baru aja jarang, kayak tontonan baru atau pengetahuan baru. Jadi mungkin ngerasa capeknya tuh karena nggak tahu apa lagi yang mau dikeluarin gitu loh. Akhirnya biasanya kalau yang di scroll berarti emang cuman jatuhnya buat ngisi kekosongan atau memang pengen dapetin sesuatu dari situ atau apa? Ngisi kekosongan iya, sama pengen cari referensi baru juga iya. Cuman waktu tiap nge-scroll muka aloy lagi. Kenapa? Nah itu ketika ngeliat muka Aloy lagi gitu, itu ngasih feeling apa ke kamu? Bangga sih. Bangga. Kenapa bangga? Soalnya kan bagian dari kita. Oh, oke. Merasa terwakilkan. Iya. Oke. Berarti sebenarnya itu some kind of fun dong, maksudnya sesuatu yang menghibur dong sebenarnya. Menghibur. Oke. Ada juga kan beberapa part yang kalau misalkan aku tidur kan ketinggalan kan. Pasti ada yang ngisi juga, terus ada hal lucu kayak, oh tadi pagi begini. Gitu. Oh itu kelewat tuh. Lewat, jadi ujung-ujungnya nonton ini juga. Udah ngerjain ini yang ditonton ini juga Iya. gitu ya. Oke. Tapi pernah kebayang gak sih di hidup kamu bahwa
kamu akan melakukan hal seperti ini in a long way gitu loh, dalam jangka waktu yang juga cukup lama, bareng sama orang yang itu lagi, di ruangan yang ini lagi. Kalau ngelakuin hal kayak ini kan subaton ya, kayak misalkan yang donate terus waktu nambah gitu kan. Sebelumnya aku ngelakuin sendiri pernah, cuman kalau misalkan kayak rame-rame kayak gini gak kepikiran. Sebelumnya gak pernah kepikiran? Gak pernah kepikiran. And then ketika akhirnya kamu sudah melakukan ini rame-rame bareng sama semua, apa yang dirasain? Awalnya pasti excited, cuma makin lama kesini kayak udah autopilot aja gitu. Kayak ngerasanya, oh yaudah kalau misalkan, ini kan mereka kan orang-orang hebat ya. Diajak sama mereka, oh berarti ada sesuatu yang diinginkan gitu. Soalnya kan awalnya pasti, kenapa gue diajak gitu. Oke, yaudahlah, lakuin seperti biasa aja, kayak nongkrong biasa. Awalnya kamu mikir, kenapa gue diajak? Iya. Akhirnya ketemu nggak jawabannya? Suatu hari nanti ketemu kali ya. Suatu hari nanti ketemu, berarti sampai sekarang belum ketemu. Jawaban pastinya enggak. Jawaban pastinya enggak. Tapi mereka pernah bilang nggak gitu, kenapa kamu diajak ke sini? Nggak pernah nanya juga sih. Nggak pernah nanya juga dan nggak pernah dibahas juga. Terus sekarang akhirnya berarti semua yang dijalanin ya udah by rutinitas aja, jadinya autopilot aja gitu. Beberapa, bisa bilang 3-5 hari memang ngerasanya kayak gitu sih. Kalau sebelumnya tuh mungkin kayak looking forward terus kan, besok mau ngapain gitu. Cuman kalau misalkan, atau mungkin karena lagi capek kali ya. Memang semuanya capek sih, cuman beda-beda kan orang kan capeknya. Jadi kayak, aduh ini mau ngapain gitu. Bingung. Sebelumnya selalu ada planning untuk besok ngapain ya gitu. Kalau sekarang berarti ya udahlah jalanin aja gitu. Sebelumnya kan kayak ada schedule, mungkin sekarang agak kendor kali ya. Schedule kita jadi kayak banyak ngobrol di sofa atau banyak apa tuh, jadi mungkin itu yang lumayan bikin stres juga. Tapi emang sebenarnya selain ngelakuin hal ini, di kamu sendiri nggak ada schedule di luar aktivitas ini? Ada paling, cuman dikit sih. Paling kalau misalnya ada kerjaan di luar ini kan memang boleh ngambil kan. Misalkan diundang kemana atau ambil konten buat apa itu dikasih kan. Tapi ya mostly di sini. Udah berapa hari atau udah dari kapan ngerasa bahwa ini kayaknya udah titik lagi ngerasa capek-capeknya nih? Seminggu kayaknya. Kurang lebih seminggu. Dan akhirnya yang dilakuin untuk nanggulangin ya tidur gitu ya? Iya. Tapi yang nonton atau orang sekitar pasti kayak ngerasain kok tidur terus atau agak down gitu, energinya. Kelihatan energinya berubah ya. Kamu pernah dengar burnout? Tahu. Ngerasa nggak kalau ini adalah part of burnout? Iya. Iya. Ngerasa. Ini kan sebenarnya hal yang kamu suka nggak sih, streaming, ya kan? Ketemu sama, dan ini kan teman-teman kamu juga. Iya, bisa dibilang. Dan ketika kamu ngelakuin ini, tapi ternyata kamu hilang kayak sparklingnya gitu loh. Kalau orang kan do something yang dia suka banget biasanya kan sparkling gitu kan, kayak excited, terus emang ada passionnya di situ. Tapi kalau akhirnya kamu kayak even ngelakuin hal yang kamu suka banget pun kamu udah nggak dapet sparklingnya, itu tuh sebenarnya kamu lagi burn out. Wajar menurutku, karena ini sesuatu yang kamu lakuin udah lama gitu ya, rutinitas yang sama gitu lagi. Akhirnya ada momen dimana kamu jenuh, kamu capek. Jadi ini sebenarnya adalah hal yang wajar. Cara nanggulanginnya, kita nggak bisa paksain harus gini, harus gitu, nggak bisa. Kalau menurut kamu tidur adalah cara yang lumayan oke, yang bisa membantu, keep going, nggak apa-apa. Tapi kalau tidur terus juga guilty dong. Nah, itu dia. Masalahnya kalau tidur terus, itu yang jadi bahaya, ya kan? Bahaya. Nah, ketika kamu tidur, durasinya berapa lama? Yang paling parah deh gitu, saking capeknya, terus kayak akhirnya kamu tidur. Kalau di sini nggak yang terlalu parah sih, kalau misalnya biasa aja. Iya, maksudnya kayak biasa aja gitu. Kayak biasa aja. Oke. Ada yang mau diobrolin? Ada yang mau diceritain? Bingung sih saya tadi mikir mau apa ya gitu. Karena nggak tahu gitu, maksudnya bingung. Iya. Aku suka deh kamu. Iya. Boleh lihat nggak? Iya. Oke. Apa itu? Ini album barunya Hindia. Oh, oke. Tapi berarti rutin ganti ini? Kadang kalau lagi pengen ya. Kalau lagi pengen ganti. Lumayan. I love your hair. Kenapa terinspirasi dari apa? Bunga-bunga tuh ya? Ya nggak sih? Ini bunga. Oh, beda-beda. Hello Kitty. Ada Hello Kitty. Wow. Kenapa? AK47 deh. Oh, oke. Baik. Emang suka ganti-ganti aja. Suka ganti-ganti. Oke. Gimana perasaannya hari ini? Right now, bukan hari ini. Sekarang. Bingung sih, Kak. Bingung mau nanya apa gitu. Bingung nanya apa? Iya. Oke.
Tapi padahal tadi tuh waktu pas jadi sebelum mau kesini, aku lihat kayak dimention kan gitu bahwa hari ini aku bakal datang sini, terus banyak komen, terus tiba-tiba banyak yang DM aku juga, terus katanya, oh Aloy harus datang sih, Aloy harus ketemu gitu. Kenapa orang-orang nyuruh kamu ketemu aku? Sih nggak tahu ini. Aduh, bingung sih, beneran bingung sih. Oke. Pengen nanya apa juga. Nggak begitu ya, kayak ya udah aja gitu. Kayak misalkan ada apapun kayak lebih ya udah gitu. Oke. Nggak apa-apa sih kalau misalnya memang lagi nggak ada yang mau ditanya, kalau lagi nggak ada yang dirasain juga nggak apa-apa juga, nggak usah dipaksain. Kalau gitu kita ngobrol biasa aja lah ya. Iya. Oke. Loy. Oke. Apa yang Aloy bisa ceritain? Apa yang kamu bisa ceritain tentang diri kamu? Tentang diri. Apapun. Tadi udah dikit tuh gitu kan, emang suka gonta-ganti warna rambut, suka berekspresi dengan cat di kuku gitu loh. Apa lagi selain itu? Selain itu ya? Yes. Aduh, bingung banget kalau ditanya. Bingung sih Kak kalau ditanya kayak misalkan saya dirinya apa, maksudnya dirinya apa ya. Ya kayak gini aja gitu. Oke, kalau gitu senyum kita... gak ada pikiran. Senyum gak ada pikiran. Iya, maksudnya kayak kosong aja gitu maksudnya. Oh gitu, emang gak pernah stres? Mikir, tapi lebih ke, ya tadi sekali lagi lebih ke mikir sendiri aja mungkin ya kayak. Ya, selain sendiri mungkin kayak ya udahlah gitu cari. Emang biasanya yang dipikirin apa aja? Terakhir tuh tadi misalnya mungkin hari ini ada hal yang lagi dipikirin banget gak? Tapi kalau mikir sih lebih ke ini ya kayak, oh kalau mungkin mikir ya kayak kemarin-kamarin, kalau misalkan, ini coba ya mungkin jadi pertanyaan kali ya, caranya kita ngilangin apakah baik atau buruk kalau kita tuh jadi people pleaser gitu, maksudnya jadi apa ya itu. Oke. Sebelum aku jawab, kenapa terfikirkan untuk nanyain itu? Apa kamu merasa kamu people pleaser atau apa? Kadang ada yang bilang gitu, ada yang bilang gitu. Makanya ini sebenarnya tuh jadi pertanyaan kan. Jadi maksudnya baikkah atau burukkah? Gitu. Jadi seorang people pleaser. Iya, aku juga nggak tahu sebenarnya aku tuh kayak gitu apa enggak. Karena aku nggak tahu ya, maksudnya sadar atau enggaknya gitu. Oke. Kenapa orang bilang kamu people pleaser? Nah itu aku juga. Mungkin karena iya aja kali ya. Oh. Iya apa yang ini ayo gitu. Nah, ketika kamu iya aja ayo aja itu tuh kamu sendiri nyaman nggak ngelakuin itu atau sebenarnya kayak nggak mau lagi gue sebenarnya gitu loh. Ada yang nyaman, ada yang nggak nyaman, tapi kalau yang nggak nyaman pun dinyaman-nyamanin aja. Dinyaman-nyamanin aja. Iya. Cara nyaman-nyamaninnya gimana? Aduh apa dulu contohnya ya? Ya, biar lebih gampang deh coba. Cari contoh yang mungkin udah pernah dilakuin. Aduh bingung lagi Kak kalau disuruh mikir gitu. Cuman kayak lebih ke ya udah aja lah gitu, kayak ya udah ntar dia ini ntar lewat gitu loh. Oke, jadi akhirnya udah jalanin aja, ntar juga kelar kok, ntar juga lewat kok gitu. Oke. Pernah nggak ada momen ketika dimintain sesuatu terus sebenarnya lagi kayak aduh gila nggak pengen banget nih gue, misalnya kayak disuruh minta ada orang yang temenin gue dong gitu kan, atau anterin gue dong gitu, terus kamu tuh sebenarnya kayak lagi capek banget, lagi males banget, tapi ujung-ujungnya iya juga. Iya. Ada momen kayak gitu, sering nggak? Lumayan kayaknya, ya bisa, ya lumayan lah. Lumayan. Oke. Ya, ini mungkin bukan belum tentu bisa jadi jawaban pasti, tapi indikasi ke arah people pleaser memang ada. Indikasi ya, baru kemungkinan ya gitu. Cuman kamu mungkin mesti cross check lebih banyak lagi gitu. Bener nggak sih gitu aku tuh people pleaser gitu. Ada indikasinya ke sana. Kalau tadi pertanyaannya sebenarnya baik nggak sih jadi people pleaser? Depend on sih, sebenarnya tergantung sih gitu. Tergantung kayak di dalam situasi apa. Kalau misalnya people pleaser-nya ini bikin kamu jadi even gak bisa prioritasin diri kamu sendiri, itu yang gak boleh, itu yang bahaya. Misal kamu lagi capek banget, kamu lagi ngantuk banget, kamu lagi harusnya istirahat, tapi kamu tetap iyain omongan orang. Atau misalnya kayak kamu tuh sebenarnya gak suka, kamu sebenarnya gak nyaman, tapi tetap kamu lakuin buat orang gitu. Atau kamu misalnya kayak kamu tuh gak ada nih, kamu tuh cuman punyanya segini gitu, tapi karena gak enak sama orang,
Akhirnya kamu kasih ke orang tapi malah kamunya nggak punya apa-apa, malah kamunya kekurangan. Ya. Nah, itu yang bahaya, itu yang nggak boleh. Oke. Tapi bingung juga sih, ya gak enakan aja gitu maksudnya. Iya. Iya, paham. Apa menurut kamu apa yang bakal terjadi kalau misalnya kamu nolak? Kalau kamu bilang enggak? Ini tapi kayak tadi masalah yang kayak misalkan ngasih orang atau kita yang gitu, karena temen kali ya. Yep. Karena temen deket kayak lebih ke kayak anjing ntar dia nggak ada loh gitu loh. Oh oke. Itu jadi lebih ke nggak enak aja sih. Oke. Kalau kayak ke sendirinya lebih ke oh yaudah ntar juga. Ntar sekali gitu ntar juga lewat lah yaudahlah gitu. Oke, hal-hal kayak gini pernah terjadi ke orang lain nggak? Misalnya yang mungkin nggak terlalu dekat. Kalau tadi kan mungkin contohnya temen, jadi pertimbangannya lebih gede gitu. Kalau itu kok ya udah random Orang people lain aja. apa ya? Enggak ya? Nggak tahu sih lebih ke nggak oke. tahu masalahnya. Akunya nggak tahu. Oke, berarti mostly kejadiannya kalau ke teman. Mungkin iya, Oke. mungkin bisa jadi ke temen. Pokoknya intinya nggak sadar aja mungkin. Iya. gitu. It's okay. Biasanya emang people pleaser tuh kayak ya udah jadi kayak apa ya, defaultnya tuh iya gitu kan. Nanti baru kerasanya tuh adalah ketika ya memang udah dilakuin gitu. Tapi sebenarnya gini loh, kalau misalnya kamunya nyaman, kalau kamunya nggak masalah dengan ini, ya nggak apa-apa gitu. Ada orang yang ini tuh harus diubah ketika memang dia juga sebenarnya mengeluh gitu dengan kondisi ini gitu. Jadi kayak dia iya tapi dia ngerasa aduh gue tuh nggak bisa, gue tuh capek, gue tuh ini, tapi di belakang tuh, tapi di belakang tuh ngedumel sendiri, misuh-misuh sendiri. Yang paling gitu tuh. Nah itu, dia terus dikurang-kurangin itu tuh sebenarnya. Kalau ngomongin masalah, aduh ntar dia hilang lagi, satu kali bilang enggak, satu kali nolak itu, bukan berarti orang bakal hilang kok. Gitu loh, justru menolaknya kita, ngomong enggaknya kita, itu tuh malah ngebantu orang lain untuk paham kondisi kita. Kalau selama ini kamu iya aja, orang selalu punya ekspektasi kalau Aloy itu pasti selalu mau. Gampang lah Aloy mah. Ya udahlah santai lah Aloy ini gitu. Jadi kayak tanpa kamu sadari perilakunya kamu justru ngebentuk habit dari orang lain. Terus nanti misalnya tiba-tiba kayak misalnya kamu kayak kenapa ya tuh orang nggak paham banget, orang gue lagi capek tapi kayak narik-narik gue mulu misalnya kayak gitu. Ya karena memang tanpa kamu sadarin kamu yang ngebentuk habit itu. Jadi akhirnya orang punya persepsi tuh kayak ya udahlah santai Aloy mah gitu. Justru ketika kita bilang enggak, ketika kita menolak, itu malah ngebantu orang lain untuk paham. Kalau sebenarnya, oh oke, Aloy lagi nggak bisa nih, oh batasannya di sini nih. Gitu. Nah pasti yang jadi pertanyaan adalah ya gimana cara nolaknya? Ya kan? Iya. Nah, gimana cara nolaknya supaya walaupun ini menolak, tapi at least nggak segitu, nggak enaknya deh gitu. Tetap ada sisi kayak, ya nggak enak sih, tapi ya udahlah gitu, masih ada sisi apa ya, 50-50-nya gitu. Cara nolaknya adalah kita bisa bilang enggak tapi kita kasih garantinya tuh apa. Misal gini, ada orang misalnya kayak minta ditemenin kemana gitu, sementara kayak kamu capek banget gitu kan. Kamu bisa bilang enggak tapi kamu kasih garantinya yang kamu bisa lakuin kapan. Misal, hari ini gue lagi capek banget lagi, boleh gak gue tidur dulu 2 jam misalnya, abis itu baru kita cabut. Atau kayak orang misalnya kayak contoh deh misal gini, aku pun suka tiba-tiba di tengah malam nih dicurhatin orang gitu kan. Dan udah habis kegiatan seharian capek banget, aku selalu bilang kayak sorry nih gue lagi capek banget hari ini. Kalau gue paksain dengerin omongan lu malam ini, takutnya gue gak konsen, boleh besok aja gak ngobrolnya. Jadi kayak kita nolak tapi ada garantinya gitu. Atau paling gampang misalnya kayak orang minjem duit deh misal gitu kan, mau nolak gak enak gitu, mau dikasih juga ragu misalnya gitu. Kita bisa bilang kayak kalau segitu gue gak ada gitu, gue bisa bantunya segini. Nah itu mungkin teori umum lah, banyak orang mungkin udah tahu gitu. Kalau masalah teknis oke gitu, tapi kayak tadi misalnya masalah nolak ajakan teman minta tolong ini nolaknya gimana kayak gitu. Nah mungkin bisa kayak gitu yang dilakuin pelan-pelan gitu. Dan sama satu mumpung tadi ada kayak muncul dari teman-teman juga, kan tadi bilang kan dari live ini kan exposure gede dan lain-lain. Nah itu tuh kenapa aku seneng Kak, bersyukur sebenarnya dengan dikasihnya dari timnya Bang Rap dan semuanya gitu ya. Tapi kenapa banyakan takutnya gitu? Terkait. Aku nggak tahu takutnya tapi. Terkait exposure yang besar ini. Iya. Oke. Yang kamu rasain apa? Langsung merinding aku anjing. Oh ya? Kenapa ya Kak? Nggak tahu sih, takut aja gitu. Iya. Gini, satu hal yang aku notice ya gitu. Ketika semakin banyak perhatian datang ke kita,
exposure yang besar ini kan ngundang banyak perhatian dong, otomatis kan. Semakin banyak perhatian yang datang ke kita, pasti demand-nya akan semakin tinggi. Masalahnya nggak semua orang nyaman dengan demand, nggak semua orang nyaman dengan tuntutan, gitu loh. Jadi bagus, exposure-nya bagus, orang mengapresiasi, tapi semakin banyak yang mengapresiasi itu kan somehow jadi beban semakin tinggi buat kita. Misal kamu ujian dapat nilai 100 misal, terus dipuji-puji nih gitu sama orang tua, wih keren banget Aloy, pinter banget dapat 100. Oke, satu sisi diapresiasi, tapi gimana kalau misalnya di ujian berikutnya nilai kamu 60? Kira-kira apa yang bakal terjadi? Tolong apa gimana? Nggak tahu. Ya pasti kan apresiasinya beda dong, Iya. nggak mungkin sama kayak Mungkin nilai ya, 100. nggak tahu ya. Dan bisa jadi ketika kamu dapat nilai 100, terus kamu diapresiasi sama orang tua kamu, besoknya mungkin kamu akan berusaha untuk gimana caranya gue tetap pertahanin nih nilai 100 gue. Ya kan? Atau minimal kalaupun turun ya turunnya nggak jauh-jauh banget. Jadi apresiasi ini, atau even kita ngomongnya konteksnya exposure, itu satu sisi kan memang ngasih sesuatu yang bisa memotivasi kita. Tapi ketika sudah terlalu banyak, itu tuh secara tidak langsung jadi beban sebenarnya. Bahwa, berarti gue harus terus begini nih. Berarti gue harus lebih baik lagi nih, tanpa disadari. Itu yang akhirnya, tanpa kalian sadarin, itu bukan lagi hal yang kayak fun gitu loh. Itu malah jadi kayak lebih takut lagi gitu. Iya, lebih ke nggak enak aja gitu ntar kalau Nah. nggak sesuai ekspektasi orang. Nah itu jawabannya. Karena kalian menyadari ya makin tinggi exposure-nya, makin tinggi perhatian orang-orang, makin tinggi ekspektasi orang-orang. Kalau ekspektasi udah makin tinggi, kita kan jadi seolah dituntut untuk melakukan sesuatu yang lebih tinggi juga. Itu ininya. Makanya kenapa ya sama kayak tadi yang aku bilang sama Arab ya, mungkin sesekali harus melihat ini sebagai sesuatu yang ya udah datang aja, bukan sesuatu yang kayak harus dipertanyakan, bukan sesuatu yang kayak harus dipikirin, wah udah gini, wah ini berarti apa lagi, wah ini berarti apa lagi. Gitu. Ya udah datang, oh ya udah selesai. Gitu. Kayak orang habis, kayak kita parkir misalnya, kita kasih uang parkir, tukang parkir ngomong makasih, ya udah makasih, ya udah biasa aja. Bukan berarti besok kita parkir misalnya harus bayar dengan jumlah yang sama lagi gitu. Atau contoh misal kayak kita ngasih ke abang yang buat Iya, kalau kita di Ogah perempatan itu, Pak Ogah misalnya gitu, kita kasih 1.000 misalnya, terus makasih bang gitu, ya bukan berarti besok kita harus kasih 2.000 gitu loh, bisa aja tetap kita kasih 200 atau 500 gitu. Oke? Oke, thank you Loy. Oke, makasih. Sama-sama dengan senang hati. Terima kasih banyak. Sambil ya. Ambil lah.